بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الحلد بما كنتم تعملون. Walau tara, apabila engkau melihat wahai Muhammad, idil mujrimuna, ketika orang-orang pendosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami semua, na'mal salihan, kami akan amal saleh, inna muqinun, kami semua sudah yakin dengan janji engkau. Walau syi'na, apabila aku kehendaki, la ataina, tentu aku akan memberikan kulla nafsin, kepada setiap jiwa, hudaha, petunjuk baginya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah tetap keputusan dari aku. La amla'anna jahannama, sungguh aku akan memenuhi neraka, minal jinnati, dari jin wan nasi, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Aduku, maka terimalah, rasakanlah kalian semua adab, bima nasitum, sebab kalian semua lupa, liqa'a yaumikum hada, pertemuan kalian ini. Inna nasinakum, aku tidak peduli kepada kalian. Waduku adab al-huldi, rasakanlah adab yang kekal, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan dari keburukan ketika di dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Jadi di antara isinya Al-Quran yang inti adalah menceritakan kepada manusia mengenai kehidupan setelah kematian, yang mana manusia tanpa wahyu dari Sang Pencipta, mereka betul-betul buta tentang apa yang akan terjadi di hadapan mereka setelah kematian mereka. Sehingga ketika manusia ini tidak belajar dari wahyu, tidak belajar agama yang lurus, mereka menerka-nerka tentang orang yang setelah mati itu jadi apa. Ada yang menerka jadi begini, ada yang menerka jadi abu, ada yang menerka tinggal di nirwana, ada yang menerka di kayangan, ada yang menerka naik layang-layang. Jadi mereka punya penerkaan-penerkaan yang memang mereka kira-kira saja, tanpa ada keyakinan terhadap perkara itu. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqirin. Enggak yakin, jadi hanya menerka-nerka saja. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang kehidupan akhirat, kehidupan hakiki, kehidupan yang di sana tampak kemuliaan yang sebenarnya atau kehinaan yang sebenarnya. Kehinaan yang hakiki, kehidupan yang hakiki yang tidak ada mati. Kalau di dunia ini bukan kehidupan yang hakiki karena ada kematian, ada ngantuk, ada tidur. Al-mautu ahun naum.
Tidur itu adalah saudara dari kematian. Orang itu tidur, lama-lama mati. Sudah begitu itu. Tapi kalau di akhirat nggak ada, ngantuk nggak ada, tidur nggak ada. Ahli surga saking enaknya nggak bisa tidur, ahli neraka saking nggak enaknya nggak bisa tidur. Nah, kita tinggal pilih mau tidur karena nggak tidur karena nggak enak, apa nggak tidur karena enak. Itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Walau tara idzil mujrimun. Orang ulama mengatakan ini hanya berlaku kepada perkara yang sudah lalu. Lil madhi, ini masuk untuk perkara yang sudah lalu. Padahal perkara ini belum terjadi. Perkara ini belum terjadi. Kenapa dikatakan menggunakan padahal belum terjadi? Karena mesti terjadi. Sehingga walaupun belum terjadi seakan-akan sudah terjadi. Nah, di Quran kan banyak wa nufiha fis-sur, ditiup sangkakala, padahal belum ditiup. Tapi pakai fi'il madhi karena pasti akan ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Tsumma nufiha fihi ukhra fa idahum yanzurun. Idzil mujrimuna kisur usim 'inda rabbihim. Kita akan melihat orang-orang pendosa, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang di dunia dia begitu zalim, semena-mena, sombong, menginjak-injak orang lain. Kemuliaannya adalah kalau sudah bisa menindas orang lain. Maka di waktu itu Allah memberikan mahkamah yang agung kepada mereka, keputusan yang paling adil, maka mereka nunduk semua. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Cuma berani ngintip. Ya, saking ngerinya azab yang tampak pada waktu itu. Saking ngerinya murka Allah yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu. Tadzakkar wukufaka yawmal 'ardi 'uryana mustawhishan qariqal ahsya'i hayrana wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'ala al-'usah wa rabbul 'arsy ghadbana iqra kitabaka ya 'abdu 'ala mahalin fahal tara fi harfan ghayra ma kana فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل حذوه يا ملائكتي وامدوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. Banyak orang menyair menggambarkan kejadian waktu itu. Tadzakkar, ingatlah, renungilah, rasakanlah. Wukufaka yaumal 'ardi 'uryana, ketika kamu berdiri di hadapan Allah untuk dihisab uryana, dalam keadaan telanjang, enggak ada pakaian. Kita sekarang berusaha menutupi kebusukan diri kita dengan pakaian yang banyak gudegnya, banyak korengnya, atau banyak belangnya, panu dikasih pakaian yang bagus-bagus. Akhirnya kelihatan kayak paling gagah. Padahal dibaliknya begitu mengerikan. Nah, gitu juga di dunia ini. Kadang-kadang kita ini sudah riak, nutupi keburukan-keburukan amal kita. Tidak pernah mentaubati dosa-dosa kita. Tertutup oleh siternya Allah ketika di dunia. Begitu sampai akhirat, uryana, telanjang, bebas, kelihatan semua, sak dalam-dalamnya, sak isi hatinya kelihatan semua. Mustawhishan qaliqal ahsya'i hayrana. Begitu takut, begitu gemetar, anggota tubuhnya itu gemetar semua. Kalau kita itu merasakan dibentak oleh orang yang begitu ngeri, hitam besar, maka tiba-tiba nanti itu ada gemetar-gemetar yang tidak pernah kita niatkan sebelumnya, gemetar sendiri. Sudah keadaan begitu mengerikan, wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'ala al-'usah wa rabbul 'arsy ghadbana. Sudah takut, amalannya dikit,
neraka bergemuruh teriak-teriak. Mana yang dulu nggak percaya adanya aku? Mana yang bilang neraka itu hanya fiksi? Mana yang merasa di neraka itu malah ramai karena banyak artis? Dan ada yang bilang gitu, saya pengen masuk neraka aja, banyak artisnya. Kok tahu dia kalau artis masuk neraka? Kan temannya, kok bener gitu maksudnya. Wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'ala 'usha. Neraka sudah bergemuruh. Wa rabbul 'arsy ghadbana. Sedangkan Allah marah kepada manusia dengan marah yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Udah marah, dikasih tahu, "Iqra kitabaka ya 'abdu 'ala mahalin." Bacalah catatan amalmu wahai hambaku. Ala mahalin, pelan-pelan saja. Enggak usah buru-buru, waktu masih lama. Enggak ada yang ngejar-ngejar. Fahal tara fi harfan ghayra ma kana? Apakah di situ ada sesuatu yang enggak pernah kau berbuat tapi ada di situ? Hal dhalamaka katabati? Apakah malaikat-malaikat pencatat amal zalim enggak maksiat ditulis maksiat? Enggak ngaji ditulis enggak ngaji, salah absen enggak ada. Kalau di sini salah nomor kan udah biasa, salah nomor, salah sidik jari udah biasa, laporan enggak diterima udah biasa. Nah, itu di sini, kalau di akhirat beda. Fahal tara fi harfan ghairu makana, asli semua ada semua. Ngantuknya ada, gosopnya ada, enggak bawa kitabnya ada, penanya enggak tahu punya siapa ada. Falamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu wa aqrarta iqrara man 'arafa al-ism asya'a irfana. Sudah baca, kita sudah yakin benar semua mangsinya. Nadal jalil huduhu ya malaikati. Allah Rabbul Alamin mengatakan, ambil dia, hukum dia wahai malaikatku, wamdu bi 'abdin 'asa lin-nari 'atsyana. Ini bawa ke neraka ini orang yang ngengkelan ini dibawa ke neraka dalam keadaan kehausan. Semoga Allah jaga kita semua. Itu gambaran yang pasti akan terjadi kepada setiap orang. La tazuru qadama ibnu Adam hatta yus'ala an arba' an umrihi bima afnah wa an shababihi bima abla wa an malihi min ayna iktasabah wa bima anfaqa wa an ilmihi madza amila bima alim. Umurnya buat apa, masa mudanya buat apa, hartanya dapat dari mana, digunakan untuk apa, kemudian ilmunya diamalkan atau tidak, ditanya semua. Semua itu. Tidak ada pengecualian. Bahkan orang-orang terbaik pun akan ditanya. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Para rasul pun akan ditanya juga. Apalagi kita. Yang nanya ini Tuhan, bukan teman. Oh, coba bisa meresapi di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaina min dunillah. Karena Allah itu enggak perlu sopan kepada siapapun. Nah, Nabi Isa orang yang paling mulia di dunia ini setelah baginda Nabi, baginda Ibrahim, baginda Musa. Beliau orang termulia di alam semesta ini. Allah kalau mau tanya ya, kamu apa dulu ngaku jadi Tuhan? Karena Allah enggak perlu sopan sama siapapun. Maka jangan pernah merasa nanti Allah akan tanyanya pelan-pelan karena saya tim taskil. Oh enggak. Allah akan berbuat apa saja, terserah Allah kepada siapa saja. Fa'alun lima yurid. Karena sudah 4 bulan enggak ditanya, enggak. Pak, itu kan ada orang yang tanpa hisab dan sebagainya. Ada, cuman Allah bisa berbuat apa saja kepada siapa saja. Orang yang tidak salah saja bisa dihukum oleh Allah, apalagi orang yang salah. Anak-anak kecil ya, yang sakit, apa salah dia kok bisa sakit? Kalau kita ini sakit kan banyak dosanya. Tapi anak baru lahir sakit, step sampai kejang-kejang, apa salah dia? Ya terserah Allah mau bikin begitu. Hewan-hewan yang kelaparan, pincang-pincang diinjek mobil, apa salah dia? Gak ada salahnya. Allah pengen dia begitu, gitu aja. Orang yang melarat-melarat tinggal di bawah kolong jembatan, kenapa? Padahal Allah bisa bikin orang kaya semua. Allah pengennya begitu. Siapa yang bisa protes? Protes terus Protestan.
Allah maunya begitu, sudah. Maka ini orang yang takwa itu selalu takut kepada Allah. Sifatnya walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfikun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Orang-orang yang selalu khawatir dengan adab Allah, karena adab Allah itu enggak ada orang yang bisa merasa aman. Tapi setan itu datang kepada kita. Setiap ada pahala-pahala amal, maka kita merasa itu adalah kita, padahal kita enggak mengamalkan itu. Ya, ada pahala-pahala amal, orang ini dapat begini, orang gini dapat begini, kita merasa itu kita, padahal kita enggak ngapa-ngapain. Sedangkan kalau ada orang dikatakan ahli baca Quran yang dihukum, oh itu bukan saya. Ahli sedekah yang dihukum, oh itu bukan saya. Ini ahli berjuang yang dihukum, oh itu bukan saya. Bagaimana? Kapan dapat jaminan bukan saya itu? Kapan dapat jaminannya? Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kita sudah melihat semua ini. Surga sudah kita lihat, neraka sudah kita lihat. Sami'na, kami juga sudah mendengar bagaimana gurauannya ahli surga yang begitu menyenangkan, mendengar bagaimana teriakannya ahli neraka yang begitu mengerikan. Farji'na, maka kembalikan kami. Untuk apa? Na'mal salihan, kami beramal soleh. Maka ini lihatlah, orang itu kalau sudah mati pengen kembali ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk amal. Maka pandanglah dunia sebagaimana orang yang sudah meninggal dunia memandang dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jadi orang itu kalau sudah mati pasti pengen kembali ke dunia. Bukan kembali ke dunia pengen beli motor baru, bukan. Bukan kembali ke dunia pengen menyempurnakan rumahnya, bukan. Bukan kembali dunia pengen kawin, juga bukan. Kembali ke dunia pengen apa? La'alli a'malu salihah. Farji'na na'mal salihah. Maka pandanglah dunia sebagaimana pandangan orang yang sudah meninggal dunia memandang dunia. Dunia itu ladang amal. Atau pandanglah dunia sebagaimana orang soleh memandang dunia. Maka dulu ada orang doa, Allahumma arinid dunya kama ra'aitaha. Ya Allah, jadikanlah aku memandang dunia ini sebagaimana pandangan engkau terhadap dunia. Maka ditegur, ya jangan begitu doanya. Allahumma arinid dunya kama araitaha ibadakas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku memandang dunia sebagaimana orang-orang soleh memandang dunia. Orang soleh itu memandang dunia sebagai ladang untuk amal. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana ja'aluha lujjatan fattahadu salihal a'mali fiha sufuna. Jadi orang soleh memandang dunia itu ada ladang amal. Maka pumpung masih hidup, jadikanlah 24 jam itu dalam amal. InsyaAllah semuanya. Makan diniati amal, tidur diniati amal. Apalagi ngaji, apalagi sholat, apalagi baca Quran. Jangan dijadikan amalan itu sebagai rutinitas, sehingga tidak ada rasanya. Nah, namanya dibel, ya berangkat masuk kelas, dibel lagi, pulang, dibel lagi, makan, dibel lagi. Lah ini kayak kantor kalau begitu itu. Ini gini bukan kayak kantor, ini ladang amal. Pesantren itu untuk amal. Kita amal yang sebanyak-banyaknya. InsyaAllah semua niat. Sebelum menyesal. Inna muqinun, kami semua yakin. Itu ngomongnya. Tetapi kenyataannya seandainya mereka dibalikkan ke dunia, pasti ngulang lagi. Allah Maha tahu. Alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun.
Allah Maha tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang nggak mungkin terjadi. Kalau terjadi, jadinya bagaimana? Yang nggak mungkin terjadi itu mengembalikan manusia ke dunia. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya orang kafir, Abu Jahal Group, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Memang Walid ini dari dulu banyak yang menyebalkan memang. Walid bin Mughirah. Tidak ada orang yang dicaci oleh Allah lebih banyak di Quran melebihi di kalangan umat Muhammad ini melebihi Walid bin Mughirah ini. Darni wa man khalaqtu wahida itu sampai sauslihi saqar itu semua untuk dia. Wala tuti kullu halafin mahin sampai sana simwal hurtum. Itu untuk dia semua. Bahkan Fir'aun itu namanya Al-Walid. Al-Walid bin Mus'ab. Fir'aun itu Al-Walid bin Mus'ab. Maka ada satu hadis yang menyebutkan akan datang kepada umatku rajulun yuqalu lahul Walid adarru ala ummati min Fir'aun. Akan datang kepada umatku orang namanya Walid yang lebih membahayakan bagi umatku melebihi Fir'aun. Walaupun hadisnya agak lemah ya, cuman itu ada hadis begitu ada. Ini cerita hadis tuh, bukan cerita yang lain-lain, cerita hadis saja. Nah, maka seandainya orang-orang buruk-buruk itu setelah melihat neraka dan sebagainya dikembalikan ke dunia, pasti akan kafir lagi. Sambil mengatakan, itu cuma mimpi kemarin itu. Neraka itu cuma mimpi, itu cuma lamunan, cuma apa? Balik lagi akan degeling lagi. Karena apa? Karena perkara itu dibakar seperti apapun nggak akan merubah zatnya. Makanya kita ada babi dibakar, nggak berubah jadi kelinci. Ya tetap babi gitu, tapi bedanya hitam. Nggak kok jadi kelinci terus jadi halal segar jadi sate, nggak, tetap jadi babi aja. Maka orang kafir Abu Jahal dibakar di neraka bukan berubah jadi Sayyidina Umar, ya enggak, ya tetap Abu Jahal saja. Orang di dunia bodoh, di akhirat dia tetap bodoh aja, nggak berubah. Di dunia nggak paham, sampai akhirat juga nggak paham juga karena otak yang di dunia dibawa ke akhirat. Makanya sampai di akhirat ada yang bilang, gimana itu ayatnya? Adanna kama minna min syahid, gimana ayatnya itu? Juz 25 itu loh. Wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adannaka ma minna min syahid. Kok lama sekali katanya tahfidz ini gimana ini? Ini hafid nggak lancar, mantan hafid. Ada ketika mereka di dunia ini suka bohong, suka kerja sama dalam keburukan, ditanya oleh Allah, mana sekutu-sekutu saya yang kalian sembah dulu itu? Adanna kama minna min syahid. Ya Allah, kita sepakat, ya Allah, nggak ada kita ini yang pernah nyembah selain Allah, nggak ada yang mau bersaksi juga nggak ada. Karena dulu biasa komplotan buruk, sampai di akhirat itu merasa mau menjadi komplotan buruk. Dulu di dunia suka sumpah-sumpah palsu untuk menyelamatkan diri, maka di akhirat pun juga begitu. Wa yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Di dunia suka sumpah palsu, sampai di akhirat pun begitu juga, sama aja. Allah, maka kalau ada gunung bisa pindah, orang boleh percaya, tapi kalau orang berubah itu nggak bisa dipercaya, pasti balik lagi. Sampai di neraka aja balik lagi, apalagi cuma ditarbiyah 4 bulan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan manusia itu semua dapat hidayah. Semua soleh semua takwa semua warok semua ahli surga semua. Cuman memang sudah keputusan Allah, sebagian di surga, sebagian di neraka. Di situ ada hikmah yang la ya'lamuhu illallah. Ada hikmah tersembunyi yang kalau dalam Fathul Bari itu kok takdir adalah sirrun min asrarillah. Bagian dari rahasia-rahasianya Allah yang tidak akan dibuka pada siapapun sampai nanti pada hari kiamat baru dikasih tahu. Kalau dari akhirat baru dikasih tahu, ini kafir karena begini, ini iman karena begini. Tapi di antara yang paling mudah kita pahami,
Allah itu maha adil, Allah itu ahkamul hakimin. Maka yang masuk surga itu memang karena layak masuk surga, yang masuk neraka memang layak masuk neraka. Maka ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ini anakku dulu mati dalam keadaan jahiliyah, tempatnya di mana? Maka Nabi mengatakan di neraka. Orang itu pun menangis. Orang itu menangis. Maka Nabi mengatakan, seandainya kamu tahu siapa anak kamu, tentu kamu akan gembira melihat dia di neraka. Karena layaknya begitu. Paling cocok ya di neraka. Walaupun itu adalah bagian dari tubuh kita. Anak itu kan tubuhnya orang tuanya. Tapi nggak semua bagian tubuh itu indah. Karena termasuk bagian tubuh itu adalah tai. Tai juga bagian dari kita. Apakah tai kemudian ini bagian dari diriku, kita simpan masukin lemari? Ya enggak, tai ya di kloset itu. Namanya lalat, ya, itu selalu berada di tempat yang kotor. Kalau tempat yang bersih dia enggak hidup. Maka di Sabak, di Yaman sana, bukan Sabak Sobo, bukan. Sabak yang di Yaman sana diceritakan, di sana itu hewan-hewan serangga-serangga itu enggak ada yang hidup. Saking bersihnya udara, serangga itu enggak ada yang hidup. Karena serangga itu kalau terlalu bersih udaranya malah mati. Lah orang kafir itu kalau taruh surga malah ngereget-ngeregeti. Ini ada emas, kok ada emasku mambang satu kan jadi jelek. Wallahu a'lam, semoga Allah menjaga kita semua. Ala ya salli wa sallim daiman عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عاكنا واعف عنا كن لنا حيث كنا عالم السر منا وكن لنا حيث كنا عالم السر منا لا الستر عنا وعافنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يقضي حوائجنا واكفنا مهماتنا مهمات الدنيا والاخره. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا تعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من امرنا. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا كن بنا رؤوفا رحيما كن بنا وليا ونصيرا كن بنا حافظا ومعينا كن بنا ساترا وغافرا بدون محنة ولا بلية جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلاة